Bagaimana Pak John mengukur pondasi atau suatu budaya K3 itu sudah terbentuk atau belum? Kan itu bagian yang tidak terlihat ya, budaya atau kesadaran, niat setiap individu. Itu bagaimana Pak cara kita mengukur kekokohan pondasi K3 di suatu proyek? Oke. Kalau mengukur safety culture-nya Mas ya, bukan hanya pondasi, seberapa efektif nih dampaknya safety culture di suatu perusahaan. Misalnya suatu PTA ini mengengage CBT, lalu kita mulai program safety culture ya. Nah, bagaimana mengukurnya bahwa program ini berjalan dengan baik? Apa yang sudah baik, apa yang masih kurang gitu kan? Ingat, kita tuh mengukur sesuatu yang tidak terlihat dulu. Kesadaran pekerja mau kita ukur. Pola pikir pekerja kita mau ukur. Kalau perilaku terlihat ya. Nah, jadi cara mengukur kesadaran dan pola pikir itu kita melalui survei. Survei itu apa? Pertanyaan. Tanyakan kepada pekerja, level pekerja kita tanyakan. Ya, tanyakan. Level middle management juga kita tanyakan. Level manajemen, top management juga kita tanyakan. Jadi kita lakukan dulu pre-survei, artinya sebelum program berjalan kita lakukan dulu suatu survei apa adanya nih sebelum program berjalan, ketahuan dulu programnya. Setelah itu, setelah berjalan nanti programnya, setelah biasanya 6 bulan tuh Mas, paling cepat 6 bulan itu mulai ada perubahan, sudah kita lakukan lagi. Jadi ketahuan kenaikannya tuh di mana. Setelah 6 bulan lakukan, setelah 6 bulan lagi, artinya setelah 12 bulan berjalan program kita lakukan lagi. Jadi apalagi kenaikannya. Jadi dari tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga tuh kelihatan nanti Mas. Jadi cara mengukurnya seberapa besar dampak safety culture kita itu dengan cara Interview. Kita tanya kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa lihat bagaimana perilaku bekerja di lapangan. Jadi kalau kita ke lapangan, bagaimana kita itu ke lapangan itu apakah pekerja kalau sudah bagus ya, safety culture yang sudah kokoh seperti apa. Kalau kita ke lapangan tuh mereka tidak khawatir Mas. Senyum, kita nanya terbuka, tidak ada rasa khawatir, hangat. Semua pekerja tuh saling tegur menegur terjadi. Kalau saya tanya nih misalnya satu culture yang sudah bagus itu, Pak, Bapak kenal nggak sama itu? Oh, kenal Pak. Istrinya berapa? Oh, 1 Pak John, sampai bercanda kan? Anaknya berapa? 3 Pak. Apa yang paling dia banggakan dengan keluarganya? Oh, anaknya sudah tahfiz Al-Quran Pak John. Nah, berapa kali Bapak menegur dia? Wah, sudah lebih dari 10 kali Pak John. Mengapa? Iya, dia punya anak, saya juga punya, dan kami sudah lama ini. Sudah kenal mengenal ini. Nah, ini contoh bahwa safety culture sudah kokoh. Itu orang tegur menegur itu sudah merasakan, bukan hanya menegur seorang ayah ya, tapi bagaimana ada rasa bahwa di belakangnya ada keluarga, ada rasa kasih sayang di sana. Itulah maka dasar pondasi mereka jadi sering tegur menegur gitu. Merasa berdosa mereka, merasa bersalah mereka kalau tidak menegur pekerja di sampingnya. Nah, ini adalah pondasi yang kita rasakan kalau safety culture itu sudah bagus Mas. Makanya salah satu campaign kita dalam safety culture itu adalah misalnya 1 bulan pertama nih sudah engage dengan CBT, 1 bulan pertama program kita Pak John, selalu kita perbesar hubungan saling kenal. Jadi pekerja itu pertama kali masuk lokasi kerja, kita berikan, Pak, Bapak perlu kenal nih sama orang kanan kiri Bapak nih. Kita berikan waktu 5 menit saling bersalaman, saling ngobrol mereka. Kenapa? Kalau kita tidak kenal, maka ngobrol lebih sulit. Ya kan? Nah, jadi 1 bulan tuh mereka kita godok hanya untuk saling kenal mengenal dulu. Agar tegur menegur berjalan dengan baik. Gitu Mas.